Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i mursalin wa ala washabihi ajmain. Terima kasih telah hadir dan menonton video ini dan mendengarkan ceramah saya bila mendengarkan. Baiklah, sebelum saya mulai, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat untuk kita semua, terutama untuk bisa melihat video ini video ceramah ini tersebut. Kedua, mari kita juga berikan salam sapa pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan telah bawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman sekarang yang lebih banyak pengetahuannya dan akhlak. Yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya langsung aja mulai dengan ceramah saya, yaitu bertema etos ancaman orang Islam. Nah, dalam pemulaiannya, kita mulai dari kata yang namanya etos. Etos ini merupakan tindakan atau etika dalam bertindak. Tindakan apa? Dalam perusahaan, atau bisa dibilang entrepreneurship. Entrepreneurship ini maknanya adalah berusaha atau pengusahaan. Dalam pengusahaan ini itulah tindakan ekonomi. Nah, dalam tindakan tersebut tuh, dan gabungkan dua kata tersebut dengan tambahan Islam, bisa kita artikan pahamin bahwa ini adalah aman tentang cara melaksanakan kerja perusahaan yang baik dan benar sesuai dengan agama Islam. Nah, agama Islam tentu membolehkan umatnya untuk melakukan tindakan perusahaan, baik itu memberikan jasa ataupun jual beli. Hal ini pun ditetapkan oleh pada Allah SWT dengan bilang bari'ah, yang berarti Allah sengaja menghalalkan jual beli. Tindakan jual beli itu termasuk dalam tindakan perusahaan. Tentu dalam tindakan perusahaan itu pastikan diperlukan etos-etosnya juga. Mungkin seperti tindakan pegawai, cara dilakukan perusahaannya, ada akadnya, aturannya, dan yang lain. Itu semua sesuai dengan aturan Islam. Jadi, dalam aturan ini tersebut perlulah perannya. Satu contohnya tuh akad jual beli. Sesuai dengan aturan Islam, pembelinya tuh udah jelas harus tahu apa yang mereka lakukan sesuai dengan umurnya dan dapat nepatin janjinya. Itu juga termasuk untuk penjualnya, dimana pertama mereka menjual barangnya itu udah pasti sesuai dengan apa yang akan mereka jual. Tidak boleh barangnya itu tipuan, belum jadi, atau perusak, dan itu pun juga termasuk barang curian. Jelas itu udah tidak boleh. Kedua, harga mereka sesuai masuk akal, karena tentu dalam tindakan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam aturan Islam tidaklah boleh menyusahin kalau hidup. Jadi menjualnya barang itu dalam harga yang sewajarnya dengan keuntungan tertentu. Contohnya jual gas LPG. Banyak di orang jual tuh kan jual pasar-pasar biasa itu 25. Itu karena mereka pertama beli dari agen dengan harga dan jualan harga 18.
Jadi mereka naikkan sedikit biar sesuai dengan harga yang dapat mereka untung dari pembelian pertamanya. Nah, kenapa? Apabila itu juga mereka 18, ya mungkin dapat bisa nyusahin juga, tetapi karena mereka ini punya pasarnya sendiri yang berbeda cara sananya. Jadi kembali lagi konsep itu udah jelas. Kenapa? Selanjutnya dalam akadnya. Nah, dalam akad ini tersebut juga dijelaskan perlu juga kayak adatnya, kayak persetujuannya, bukti persetujuannya, di mana pelanggannya itu memberikan uang tersebut dan uangnya sebagai tanda bahwa dia siap untuk membeli sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Dan sebagai penjual juga harus pertama, ini yang wajib karena sudah ditetapkan juga para ulama Qoroh, bahwa ama mencatat dan transaksinya biar kejadian transaksi tersebut tuh bisa diverifikasi bahwa pembelian dan penjualan ini memang benar sesuai dengan apa yang dilakukan. Kedua, nyerahkan barang itu dengan sesuai yang dibeli. Dengan itu, pelaksanaan tersebut dengan aman. Nah, untuk dalam skala perusahaan tindakan ekonomi yang lain, ini termasuk juga dalam perusahaan lagi seperti jasa. Aturan juga sama, tetapi jasa yang dilakukan itu harus jelas dengan benar, karena yang diberikan itu adalah jasa dan barang. Yang kalau yang dilakukan itu tidaklah benar, maka sama aja dengan namanya berbohong dengan apa yang diakuin. Bahwa mereka, contohnya berikan jasa saya bersih got, tapi hanya got rumah tuh kampung nggak satu rumah aja atau halaman depan, tapi yang dibersihkan baru separuh dan ditinggalkan begitu aja. Itu jelas tidak boleh. Nah, bagaimana untuk perusahaan-perusahaan yang lain? Mungkin kayak perusahaan seperti perusahaan keuangan yang tidak ada, banyak kan mereka hanya melakukan regulasi uang di bank. Ini bank ini juga sama aja, ikuti aturan yang sama, tapi mereka juga ada itu cara-cara lain juga perlu uang untuk beroperasi. Contohnya seperti semua bank yang ada ini ya, di mana mereka tuh menetapkan sistem bunga. Ya, untuk sistem bunga ini tentu saja itu dianggap tidak boleh karena itu dianggap sistem riba. Jadinya nggak boleh, itu pun dilarang Allah juga. Tetapi bila uang dari bunga itu secara teknis bukan untuk digunakan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk beroperasi dan dikembalikan lagi dengan harga yang tepat, maka tindakan tersebut dianggap aman. Jadinya aman karena uang yang dipakai itu harus dikembalikan, digunakan dengan benar untuk melakukan pekerjaan yang benar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam etos entrepreneurship Islam ialah ada tindakan melakukan jual beli dan perusahaan yang wajar, benar, jujur,
dan sesuai aturan Islam. Tentu saja itu dapat atau yang paling utama dilakukan ialah untuk keperluan pertama ialah harus niatkan melakukan ini dengan benar demi Allah, bahwa dia akan bekerja ini dengan benar, jujur, dan adil, supaya yang mereka lakukan ini berkah, bukan hanya berkah secara finansial, tapi juga berkah secara amalan. Dengan itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih telah mendengar, dan mohon maaf bila ada salah. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.